Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada hari ini masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di pertemuan perdana pada Ramadan. Mohon maaf sebelumnya, semestinya pertemuannya minggu lalu, tapi saya kebetulan berhalangan karena sedang mengantarkan anak kembali ke pesantren Munim Islam yang masuk tanggal 2. Sekalian dengan Walid Ibu Ushi yang juga mengantarkan ke Kutarum Al-Munawwarah, makanya agak terlambat sampainya sore kemarin dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengajian. Dan insya Allah mudah-mudahan pengajian kita kali ini kita harapkan tetap berlangsung seperti biasa, pengajian dengan kitab yang sama yaitu kitab Al-Baiqul Akbar. Maaf mungkin kondisi agak kurang fit tenggorokan. Tadi langsung ditegur sama ibu gitu pun. Terima kasih langsung diberikan manisan mungkin untuk mengembalikan kondisi tenggorokan yang baik. Ya, suara biasa. Pastinya mudah-mudahan hari ini pertemuan kita memberikan makna yang sama. Mohon maaf saya juga mengucapkan nama izin mohon maaf lahir batin kepada seluruh Abu Abi Abia Walid dan Umi yang menjadi jamaah rutin dan jamaah Masjid Al-Falah dari Aceh. Mohon maaf saya tidak sempat berkunjung satu-satu ke rumah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, terutama dalam pengajian dan juga dalam sikap, tingkah laku serta tidak tanduk saya dalam bersosialisasi dengan Abu dan Umi Bandung. Hari ini di kesempatan ini saya juga sudah artinya memberikan maaf bila ada seandainya ada kesilapan, dan ini sebenarnya tidak ada, walaupun kemarin mungkin tidak sempat kita bersilaturahmi, mungkin tidak sempat datang ke rumah. Tadi ada saya sampaikan sama ibu pun mungkin nanti ada sedikit gandol ngejak umum jeep stroke menekan pojok kaca mungkin nanti sama Tengku pun. Mudah-mudahan menjadi sedikit pengganti silaturahmi kita yang pastinya nggak sempat datang ke rumah, tapi mohon maaf tidak seberapa. Mudah-mudahan sedikit menggantikan sirup dan kacang saat ke rumah. Mungkin kalau ke rumah pun saya sering nggak ada di rumah karena saya juga sama lagi juga. Terima kasih. Kita lanjutkan pengajian. Dan seperti biasa pengajian kita pastinya pengajian ini bukanlah bersifat mengajarkan, tapi pastinya berdialog. Kita butuh masukan, kita butuh pertanyaan, kita butuh juga saran dari Abu dan Umi Bandung atas segala pengajian. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan, dan ini tidak mengganggu kehusukan dari pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang kitab Al-Baiqul Akbar, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini diberikan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian terakhir di qabla perpisahan sebelum Ramadan adalah sampai pada bab ke-31 pada mengatakan tentang terbangnya atau berhamburannya kitab-kitab pada hari kiamat.
Dan kalau ada yang ingat pengajian minggu lalu atau minggu sebelumnya, yaitu sampai pada ayat dari surat Al-Isra ayat ke-13, yaitu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Dan semua manusia kami wajibkan, kami letakkan terbangnya kitab mereka dan digantungkan pada leher mereka. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita bahwa kitab-kitab ini akan digantungkan di leher kita masing-masing, baik itu berupa catatan amal kita kebaikan ataupun keburukan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke depan, karena ini kebetulan berada di tengah, mungkin ada yang ingat kemarin itu saya juga simulasikan dengan kalung ini. Kita akan mengulang sedikit ke belakang karena kemarin tidak berhenti di titik karena belum habis ayatnya. Kita masih pada bab ke-31 pada katakan terbangnya kita pada hari kiamat. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, berkatalah al-faqih rahimahullah ta'ala, ma min ahadin fid dunya illa alaihi malakan muwakkalan min Allah ta'ala yahfadhanahu lailan wa nahara. Tidaklah seorang manusia yang berada di dunia kecuali di atasnya ada dua malaikat yang diwakilkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga keduanya malaikat pada waktu siang dan waktu malam. Wa yaktubani a'malahu khairaha wa syarraha, dan kedua malaikat ini menuliskan amal orang tersebut, khairaha wa syarraha, baiknya dan buruknya, hazlaha wa jaddaha, yang kecilnya dan besarnya. Qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Ayat Al-Quran, sesungguhnya di atas kamu ada yang menjaga, yaitu malaikat kiraman katibin. Wa yurfa'u lahu kullu yawmin kitabun wa fi kulli lailatin kitabun, dan diangkatkan bagi kita manusia pada setiap hari satu kitab dan pada setiap malam satu kitab. Wa tujma'u kutubu kulli sanatin fi lailatin nisfi sya'bana, dan dikumpulkan kitab setiap tahun pada malam nisfu Sya'ban. Pengajian yang lalu kita mendekati nisfu Sya'ban. Wa yutrahu lahu kalamihi wa lahu amalihi, dan dihapuskan pada buku catatan tersebut akan sesuatu yang sia-sia dari perkataannya dan yang sia-sia dari perbuatannya. Jadi semua catatan harian kita, hari ini kita ngapain, malamnya kita ngapain, semua dikumpulkan dalam setahun, yaitu diangkatkan pada malam nisfu Sya'ban. Dan perbuatan kita yang sia-sia dihapuskan, artinya tidak dihitung. Contoh perbuatan sia-sia, maka sudah kita ceritakan, misalnya kita melakukan sesuatu yang mubah atau bahkan mendekati makruh seperti main game. Main game terus-terusan itu tidak mempengaruhi amalan kebaikan dan keburukan kita. Makan sekalipun atau tidur itu juga tidak mempengaruhi kebaikan dan keburukan kita. Ini dihapuskan. Jadi dalam catatan amalan kita nantinya hanya ada perbuatan baik dan buruk. Artinya haram, sunat, makruh, mubah, makruh dan wajib. Mubahnya dihilangkan. Kenapa? Ini tidak mempengaruhi catatan amal kita, hanya mengotori buku kita. Wa yajma'u kitabu kulli sanatin fi sijlin, dan dikumpulkan kitab setiap tahun pada buku catatan. Fa idza kana ajaluhu wa waqa'a fin naz'i wa tujma'u tilka sajlati ma'a ba'dihha. Apabila datanglah ajalnya manusia tersebut, tanyo harap meninggal, wa waqa'a fin naz'i, dan kita sedang dalam keadaan nadab, maka dikumpulkan semua catatan itu beserta sebagiannya, dikumpulkan dan disatukan dalam satu tempat. Fa idza kharajat ruhuhu tuwiya, maka apabila keluarlah rohnya, digabungkan, diklip, dijilid catatan tersebut. Wa ulika ala unuqihi, dan digantungkan di atas lehernya. Jadi catatan amalan kita digantungkan di atas leher kita. Wa khatama alaihi, dan distempelkan, ditandatangani atasnya. Jadi saat itu ditandatangan teken bahwanya betul dikatakan. Wa ju'ila ma'hu fil qabri, dan dikumpulkan besertanya di dalam kubur. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi,
Dan inilah makna firman Allah Ta'ala, dan setiap manusia kami letakkan buku catatan amalnya pada lehernya. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Allah mengumpulkan catatan kita pada leher kita. Pertama, qaladnahu, artinya kami gantungkan diwana amalihi, catatan amalnya, wajuila ma'ahu fil qabri, dan dikumpulkan beserta kubur, wa innama khussal unuku, dan sesungguhnya dikhususkan leher, di annahu mawdi'al qaladati, karena leher ini adalah tempat daripada kalung, wattuqi, dan perhiasan, wa mimma yazinu, dan sesuatu yang biasa dihiaskan, wa yashinu, dan dipakaikan untuk perhiasan. Jadi kalung ini adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk perhiasan kita, dan juga digunakan untuk sesuatu yang memang kita pakai sehari-hari sebagai sesuatu yang bersinar pastinya. Jadi setelah catatan amalan ini diberikan dan digantungkan di leher kita, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan pada hari kiamat kitab yang dilemparkan dan terhampar. Mansyura, terhampar. Kitab kita begitu dilemparkan maka dia akan terhampar dan terbuka. Ainuktihi kitaban, artinya kami berikan akan orang tersebut akan kitab. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan baginya, iqra kitabaka, bacalah kitabmu, alladzi amalaitahu fid dunya, sesuatu yang kamu tulis sendiri, yang kamu lakukan sendiri dalam dunia. Ini adalah ayat dari surat Al-Isra atau Bani Israil, surat ayat ke-13. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah bagi kamu pada hari ini menjadi penghitung. Nah, jadi ceritanya setelah kitab kita digantungkan di leher. Kapan kitab kita pertama digantungkan di leher? Kalau kita ingat cerita di bab 9 atau bab 10 kemarin, itu ada cerita saat kita masuk ke dalam kubur, sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, ada satu malaikat yang datang pertama, namanya malaikat Rumman. Malaikat Rumman ini memerintahkan kita, tulis semua apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Lalu kita berkata, bagaimana saya tulis? Saya tidak punya buku. Robeklah kain kafanmu. Bagaimana saya tulis? Saya tidak punya pulpen. Pakailah jari tanganmu. Bagaimana saya menulis? Pulpen saya tidak ada tintanya. Pakailah air liurmu. Di saat itu kita merobek kain kafan kita, lalu kita menulis. Saat kita menulis kebaikan, kita pernah sholat, kita pernah mengaji, kita pernah beriktikaf, kita pernah bersilaturahmi di bulan Syawal. Ini kita bahagia dan senang menulisnya dalam keadaan gembira. Akan tetapi ketika kita menulis keburukan kita, hanya pernah berwati, pernah takkan kedua, pernah punya tangga, pernah dacok atau pernah pinjam atau pernah pulang, pinjam atau pulang, tangan bayu. Kejadian-kejadian inilah yang membuat kita malu menulisnya. Saat itu malaikat Rumman berkata, mengapa engkau malu menuliskannya sekarang, padahal engkau tidak malu saat melakukan itu di dunia? Lalu kita dipaksa untuk menulisnya, dan setelah ditulis, catatan ini digantungkan di leher kita setelah ditandatangani dengan cap jempol kita sendiri. Baru setelah itu masuklah malaikat Munkar dan Nakir dan hanya memeriksa catatan amalan yang sudah kita tulis sendiri. Artinya ini adalah catatan salinan ulang, dan inilah yang digantungkan di leher kita. Lalu setelah itu baru diberikan kitab kita dengan cara ta'irah, dilemparkan. Bagaimana catatan kita dilemparkan? Ini cerita lengkapnya. Wa idza jama'allahu al-khalaiqa fi arsatil qiyamah, ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk pada padang kiamat. Kiamat itu berdiri. Qama yaqumu qiyaman. Kiamat itu artinya berdiri. Qamat itu artinya berdiri, siap-siap untuk berdiri. Qamatan juga masdar daripada qama. Jadi qamat artinya siap-siap kita berdiri. Pada qamatis shalah, telah berdirilah salat. Qumna. Nah, pada posisi berdiri ini disebut kiamat, artinya kita semua sedang berdiri menunggu keputusan Allah. Wa arada ayyuhasibahu, maka Allah saat itu ingin menghisab mereka semua para makhluk. Tatayarat alaihim kutubuh, maka terbanglah di
seluruh kitab catatan amalan kita diterbangkan. Katsalji, seperti salju. Seperti yang membayangkan salju, yang dalam drakor dan drama Korea pernah melihat salju turun, seperti itulah buku catatan amalan kita bertebaran. Punah dunia katanya, ini dia jawabannya. Wa yunadi min qibalir rahman, maka dipanggilkan dari pihak Ar-Rahman, yaitu dari pihak Allah. Sudah ada pengumuman, halo, ya fulan, wahai fulan, khud kitabaka biyaminika, ambillah buku catatanmu dengan tangan kananmu. Kita berdoa agar nama kita yang hadir di sini masuk dalam nama fulan yang mengambil dengan tangan kanannya. Amin, mudah-mudahan ya. Wa ya fulan, dipanggilkan lagi, wahai fulan, khud kitabaka bishimalika, wahai fulan, wahai orang yang lain, ambillah kitabmu dengan tangan kirimu. Wa ya fulan, wahai fulan, khud kitabaka min wara'i dhahrika, wahai fulan, ambillah kitabmu dari belakang punggungmu. Walaupun kita ambil tangan kanan, tapi dari belakang. Apalagi pun kita ambil tangan kiri. Artinya bukan dari depan, bukan langsung kita ambil dari arah atas, tapi mengambil dari arah belakang, arah al-bahri. Jadi ada 3 macam cara pengambilan kitab. Fala yaqdiru ahadun an ya'khudha kitabahu illa bima amara Allah ta'ala bihi. Maka tidak mampu satu orang pun untuk mengambil kitabnya kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya. Kalau kita disuruh ambil tangan kiri, pegak jarum enggak bisa bergerak. Kalau kita diperintahkan ngambil dari belakang, kita mau ambil dari depan, nggak bisa, tetap nggak bisa. Karena tidak ada kemampuan, tidak ada kudrah yang Allah berikan illa bima amarallahu bihi, kecuali apa yang Allah perintahkan.